HP foldable yang kameranya nggak kalah saing, bahkan bisa ngalahin HP Candy Bar flagship. Yep, Huawei Mate X7. Kemampuan fotografi dan videografinya solid. Kalau punya HP foldable ini, kamera tidak lagi menjadi korban atau dianaktirikan. Yo, smartphone foldable biasa kan jualan utamanya adalah durabilitas dan juga software features. Tujuannya buat meyakinkan para konsumen, para pembeli, supaya jangan takut device-nya ringkih dan juga bisa membantu produktivitas keseharian tentunya. Huawei dengan Mate X7-nya ini menurut gue agak lain. Mereka sepertinya udah pede sama urusan durabilitas dan juga software features. Sehingga kini yang mereka jadikan top USP adalah kamera. Dengan tujuan untuk mendobrak mindset bahwa kalau HP foldable, kameranya pasti biasa aja atau cenderung kurang. Nah, gue pengen uji atau buktiin klaim Huawei tersebut. Let's go, kita bahas kamera Huawei Mate X7. Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail tempatnya ada di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Fotografi, start dari kamera utama ya. By the way, semua jepretan foto gue jepret dengan mode original ya, bukan vivid atau bright. Tujuannya supaya kita punya baseline. Perbedaannya tentu berada di color profile. Original itu lebih balanced processingnya, kalau di mode vivid dia lebih saturated dan kontras, kemudian ada sentuhan vignette-nya. Kalau bright hampir gue nggak pernah pakai ya, karena sesuai namanya, terlalu mentereng terangnya. Oke, di good light. Sejak jepretan pertama, unmistakably ini karakter processingnya Huawei banget. Berasa mahal aja, kayak dijepret pakai kamera. Warnanya eye-pleasing, gong banget, mayoritas orang pasti suka. Detailnya pun cakep, nggak over. Tapi emang tergantung sama kondisi lighting. Terkadang di sikon outdoor yang terang banget, gue merasa exposure-nya berlebih. Nurunin exposure beberapa poin bisa ngasih karakter berbeda buat fotonya. Sebenarnya sudah sejak lama gue request fitur sama Huawei, yaitu buat nambahin EV controller yang bisa di-lock di aplikasi kameranya. Tapi sampai sekarang ya belum dikabulin juga. Bolehlah Huawei, yuk disegerakan. Selain fotonya jadi berkarakter, nurunin EV ini bisa buat overall fotonya lebih natural loh, termasuk skin tone. Perlu dicatat, ini termasuk preferensi personal gue. Masuk ke sikon pencahayaan yang challenging, Mate X7 semakin membuktikan kelasnya. Gue cukup kaget sama jepretan di sikon backlight yang gue coba. Fotonya nggak hazy, dynamic range-nya pun well balanced, nggak berasa maksa ngangkat foreground maupun background. Pinter dia, seperlunya aja udah. Tapi namanya backlight, pasti ada momen detail kena compromise dan noise mulai muncul. Pastinya jangan expect fotonya sama dengan kondisi yang di good light ya. Di kondisi indoor lighting pun masih bagus jepretan fotonya. Bisa ngikutin ambience ruangan dengan berbagai lampu tungsten. Detailnya pun kece. Masih di indoor, kalau intensitas cahaya semakin turun, baru berasa detailnya jadi soft. Tapi kalau nggak di pixel peep, overall fotonya itu masih kece. Gue sempat coba juga jepret foto di sikon museum dengan lighting yang tricky. Mate X7 masih capable buat hasilin foto yang nyeni tanpa banyak effort. Mentok-mentok ya, adjust EV aja. Di sikon low light, approach fotonya ini komersil. Di lokasi ini, walau masih ada lelampuan taman, sebenarnya intensitas cahaya udah turun banget. Kelihatan dari detail yang udah turun dan mulai berasa processed. Tapi keseringan, Mate X7 buat jepretan fotonya berasa kayak lebih terang dari aslinya. Terkadang berasa kayak foto pakai setup lighting standalone yang tambahan ya. Ya bagus sih, hidup banget jadinya. Cuman buat yang purist kayak K2G, pengennya yang kayak begini-begini tuh bisa di tone down. Ya tapi itu selera ya. Kemudian kalau lightingnya udah lebih tricky lagi, mulai berasa efek watercolor paintingnya. Next, kita bahas lensa tele. Bohong, kalau lo lihat foto-foto portrait ini, dan lo bilang biasa aja fotonya. Ini sih bagus pakai banget. Sekaliber sama lensa tele flagship Candy Bar. Gue jepret di focal length berbeda ya. Maksimal dia di 6 kali atau 144 mm. Best output ya pasti di focal length opticalnya, 3,5 kali zoom. Di kondisi good light, sampai indoor lighting gitu sih, no debat ini outputnya. Bokehnya creamy abis, detailnya pol, warnanya cakep.
Kalau udah mulai masuk low light, baru detail berasa mulai terpapas. Tapi kalau dibandingin 17 Pro Max gue, masih lebih ada detailnya X7. Secara bukaan Huawei itu jauh lebih gede juga. Warnanya pun juga lebih hidup. Terutama ciwi-ciwi pasti lebih suka sama jepretan Mate X7. Kalau di iPhone tuh noise-nya juga udah lebih banyak. Nah, di luar foto portrait, untuk foto tele biasa, di Nikon good lighting optimalnya tuh sampai 7 kali menurut gue. Dan juga Huawei mengklaim 7 kali itu adalah optical quality-nya. CC, optical quality. Kalau foto bukan orang, kayak tulisan gitu ya lo bisa punch in sampai 10 kali lah optimalnya. Kalau sampai 30 kali itu udah mulai berasa jejak processing-nya, kayak glowing-glowing gitu. Tapi kalau tulisan kebaca mah ya kebaca. Sedangkan di kondisi pencahayaan indoor, dan lebih gelap lagi kalau buat foto orang, optimalnya tetap di opticalnya, 3,5 kali zoom. Di 7 kali zoom itu udah berasa detailnya menurun banget. Kalau foto non orang di indoor, optimalnya masih bisa sampai 7 kali sampai dengan 10 kali zoom. Detailnya masih cukup terjaga dan foto masih relatif bersih, clear. Dari lensa tele ini yang merepotkan gue, katanya 7 kalinya optical quality. Kok nggak ada direct toggle sih ya? Gue harus spirit pelan-pelan untuk menuju 7 kali zoomnya. Kadang suka nggak presisi juga ngelock di 7. Terakhir, buat output foto dari lensa tele, foto tele makronya ini gokil, kill. Bisa super deket banget dengan objek dan bokehnya kental banget dan detailnya pol. Beda kelas sama yang makronya pakai lensa ultra wide. Lensa ultrawide 8 megapiksel di Huawei Nova aja yang kemarin itu 14 Pro bikin gue cukup kaget. Karena termasuk cukup bagus, apalagi 40 megapiksel yang ada di Mate X7. Most of the time, gue nggak berasa kekurangan detail. Dan paling penting fotonya nggak berasa overprocessed, terutama untuk urusan sharpening. Fringing di edges mah tetap ada. Di sikon pencahayaan yang challenging, kayak backlight, indoor, dan low light, outputnya masih decent banget. Yang esensial buat gue, warnanya itu nggak washed out dan masih sosmed ready. Walau emang kalau bicara detail nggak sebaik di Nikon good lighting pastinya. By the way, setelah mencoba semua setup kamera di bagian belakang ini, bisa gue bilang karakter warnanya cukup konsisten antar ketiga lensa. Mungkin ada andil dari setup sensornya yang sama semua. Secara ini kan udah RYYB semua ya. Nice. Kamera selfie ada dua ya, yang di luar dan juga yang di dalam. Keduanya sama-sama 8 megapiksel. Ya intinya, it gets the job done kalau emang lo lagi males ribet selfiean dengan kamera belakang di sebuah HP foldable. Outputnya pun just okay kalau kata gue. Jujur buat kamera selfie yang berada di internal display sih, gue nggak pernah pakai, maybe mentok-mentok kalau buat video call aja. Sebelum kita masuk ke urusan video, jangan lupa yang berhubungan dengan foto, ada fitur AI yang bisa kalian manfaatkan. Ada AI Best Expression, buat ngebenerin mimik wajah yang error di foto, lumayan ngebantu untuk ngakalin foto yang nggak kepakai, jadi bisa diposting lagi. Dan pastinya ada AI Remove, fungsinya buat ngapus foto bomb yang ada di foto kita. Masuk videografi, lagi ya kamera utama. Lagi nyobain video pakai Huawei Mate X7 maksimal 4K 60 fps. By the way, ini pakai mic handphone ya loh. Gimana menurut kalian audionya? Kualitas video Huawei Mate X7 buat gue cukup surprise. Gue so far belum menemukan lagi kinerja OIS yang agresif kayak di Pura 80 Ultra. Di sini termasuk smooth untuk mengcounter pergerakan gue. Mantep, footage-nya stabil banget, frame rate-nya juga stabil, warnanya yang cakep, mirip lah ini. Karakternya kayak hasil jepretan foto-fotonya. Lagi-lagi gue nggak berasa ada compromise berarti dibanding HP Candy Bar flagship high-end pada umumnya. Detailnya juga kece loh. Punya HP dengan kapabilitas video kayak begini, gue yakin lo bakal makin semakin demen dokumentasiin banyak hal di keseharian. Bahkan, ketika gue pakai di Nikon indoor yang semi backlight juga, dynamic range-nya masih oke. Nggak maksa buat ngangkat exposure di foreground. Intinya dia cari titik yang balance aja. Nice. Kemudian di Nikon low light, gue drop ke 4K 30 fps supaya lebih reliable.
dan gue cari sikon outdoor yang masih ada sumber cahaya dan lampuan taman. Hasilnya sama sekali tidak mengecewakan. Hal-hal positif yang gue rasain di good lighting masih bisa dipertahankan. Kalau lebih low light lagi, jitter dan motion blur sih pasti mulai ada, tapi videonya masih usable. Dan gue sempat bandingin sama 17 Pro Max, Huawei warnanya lebih keluar dan lebih bersih dari noise. iPhone sebaliknya. Nah, kalau di low light yang banyak lampuan gitu ya, bisa coba video 4K HDR, dia maksimalnya di 30 fps, supaya makin hidup warna dan gambarnya. Oke, video buat lensa tele. Gue nggak terlalu rekomendasiin lo buat videoan sambil jalan dengan menggunakan lensa telenya. Walau sebenarnya masih decent lah ya, stabilisasi dan kinerja OIS-nya. Nggak yang guncang dan ngelawan gimana gitu. Paling optimal menurut gue, kalau yang di videoin kondisinya lagi nggak jalan. Jadi output videonya itu masih bisa dapat yang cakep banget, especially di sikon good light. Apalagi secara warna dan detail. Di sini kita bisa expect karakter yang sama dengan kamera utama. Tapi ya nggak usah dipaksa. Di atas optical levelnya, gue coba di 10 kali zoom udah kena compromise dari berbagai parameter gambar. Di indoor lighting pun sama demikian, ya cuman expect detail mulai soft, especially kalau lo udah mulai pixel peep. Noise pun pasti mulai bermunculan. Di low light, output video lensa telenya masih decent, lumayan usable, cukup clear, warnanya itu nggak dull atau muted. Soal detail ya gue nggak expect banyak. By the way, ini gue tes video low light-nya pakai 4K 30 fps. Buat video lensa ultrawide, best case scenario-nya di sikon good light. Masih bagus seperti yang bisa kalian lihat. Lagi-lagi warnanya nggak muted dan wash out. Itu yang penting. Kalau soal ketajaman masih cukup. Stabilisasinya oke, tapi jitternya masih ada. Ketika sudah masuk sikon indoor lighting dan juga low light, gue rasa video dari lensa ultrawide ini sudah tidak reliable lagi. Tapi emang begitu adanya ya untuk mayoritas lensa ultrawide di mayoritas HP. Ini video selfie pakai kamera cover screen di maksimal 4K 30 fps. Sama kayak hasil fotonya ya, it gets the job done. Kualitas gambar dari footage-nya masih oke, footage-nya cukup stabil, tapi jitternya tuh masih berasa. Tapi namanya juga smartphone foldable ya. Ya gue mau selfie-an juga pakai kamera belakang, lebih fleksibel, lebih banyak lensa. Terakhir banget nih, soal lens switching. Bisa di 4K 60 fps ya, semua kamera belakangnya. Tapi ya gitu, masih berasa ya, ngejedak perpindahan antar lensanya ketika gue switch di mode video. Itu aja sih yang bisa gue report, karena kualitas kamera secara individualnya kan udah kita bahas semua tadi ya. Oke, Huawei Mate X7. Sebuah smartphone foldable yang experience menggunakan kameranya ini sangat menyenangkan. Dia tuh bikin gue lupa bahwa yang gue pegang ini adalah sebuah smartphone foldable. Kameranya nih udah semakin mirip aja, mirip sama HP Candy Bar high-end. Ya kalau begitu ceritanya, ya wajar sih Huawei tuh gong banget sama kameranya smartphone foldable yang satu ini. Output foto-fotonya cakep di berbagai lensa dan juga senario, berasa mewah. Dan most importantly, kualitas videonya itu di level up banget. Bahkan ada improvement ketika dibandingkan Pura 80 Ultra sekalipun. Intinya ini adalah experience kamera terbaik di sebuah handphone foldable yang pernah gue rasakan. Nice. Tapi nggak menampik, ruang buat perbaikan masih ada. Soal exposure, soal processing foto yang lama, soal processing foto low light-nya, dan juga soal foto portrait yang kadang bokehnya nggak jadi. Ya, isu klasik di kamera HP Huawei yang udah sering kita bahas. Tapi buat gue pribadi, tidak menjadi sebuah deal breaker. Sampai gue syuting sekarang, gue buat video ini, gue belum tahu harganya bakalan berapa. Secara belum diumumkan, tapi yang pasti dari info A1 yang gue dapetin, mulai tanggal 5 Maret nanti bisa mulai dibeli. Ntar gue cariin info lebih lanjutnya, dan bakal gue tampilin di layar ini berupa banner. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!